Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Curtis Jones dengar sendiri, kabar Cifu ingin menjadikannya pemain utama. Bursa transfer Inter Milan untuk Curtis Jones memasuki babak baru, sang pemain disebut sudah mendengar Christian Cifu siap menjadikannya pemain utama. Curtis Jones masih menjadi target nomor 1 Inter Milan di lini tengah. Pemain Liverpool itu ingin meninggalkan Anfield dan Nerazzurri terus berusaha mewujudkannya, meski saat ini masih ada jarak sekitar 10 juta euro. Menjelaskan situasi ini, Corriere dello Sport mengungkap sebuah retrospeksi menarik dari Inggris. Pelatih anyar Liverpool dilaporkan ingin membawa Alex Scott dari Bournemouth, dan akan diberi peran penting di Liverpool. Situasi ini bisa menjadi berkah tersembunyi bagi Inter, jika Liverpool akhirnya bersedia melunakkan posisi mereka untuk Jones demi memberi ruang bagi Scott, maka Nerazzurri akan diuntungkan besar. Saat ini tawaran Inter masih berada di angka 20 juta euro, namun kabar terbaik datang dari dalam tubuh Inter sendiri. Jones dilaporkan telah mendengar langsung kabar bahwa Christian Cifu sangat menginginkannya dan siap memberikan kepercayaan besar. Pelatih asal Rumania itu lebih memilih karakteristik Jones dibandingkan Kone atau gelandang lain. Hornacek tanggapi minat Inter Milan, itu hadiah atas kerja keras saya. Nama Lukas Hornacek semakin ramai diperbincangkan dalam bursa transfer musim panas ini, setelah dikaitkan dengan Inter Milan. Penampilan impresif kiper muda asal Republik Ceko bersama SC Braga membuat sejumlah klub besar Eropa mulai memantau perkembangannya, termasuk Nerazzurri yang sedang mencari opsi untuk memperkuat posisi penjaga gawang. Di tengah meningkatnya spekulasi transfer, Hornacek akhirnya memberikan tanggapan terkait rumor yang menghubungkannya dengan sejumlah klub elit Eropa. Dalam wawancara bersama media Ceko Itnes, sang kiper mengaku bangga dan tersanjung atas perhatian yang datang kepadanya. Ketika ditanya mengenai kabar ketertarikan klub-klub besar Eropa, termasuk Inter Milan, Hornacek tidak menutupi rasa senangnya. Kiper berusia 23 tahun itu menilai perhatian dari klub-klub papan atas merupakan bentuk pengakuan atas kerja keras yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Hal itu membuat saya sangat bahagia. Ini adalah penghargaan atas kerja keras yang telah saya lakukan dalam waktu yang lama. Saya sangat bersyukur. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menjadi begitu diperhatikan dan dibicarakan seperti ini. Ya, ini perasaan yang sangat menyenangkan, ujar Hornacek. Romano, Fratesi terbuka gabung Nottingham Forest, kini menunggu kesepakatan antar klub. Gelandang Inter Milan, David Fratesi semakin dekat dengan pintu keluar Giuseppe Meazza setelah muncul ketertarikan serius dari klub Liga Inggris, Nottingham Forest. Menurut pakar transfer ternama Fabrizio Romano, sang pemain tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan karir di Inggris. Bahkan, Fratesi disebut telah memberikan sinyal positif terhadap peluang bergabung dengan Nottingham Forest. Dalam kanal YouTube pribadinya, Romano menjelaskan bahwa Nottingham Forest telah mendapatkan respons yang cukup positif dari pihak pemain. Meski Serie A masih menjadi prioritas utama bagi Fratesi, peluang bermain di Liga Inggris ternyata juga sangat menarik baginya. Yang saya ketahui, Nottingham Forest mendapatkan keterbukaan dari Fratesi, tidak ada penolakan dari sang pemain. Italia tetap menjadi prioritasnya, tetapi ia tidak menutup pintu untuk Nottingham Forest, ujar Romano. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peluang transfer ke Inggris semakin realistis dibandingkan beberapa bulan lalu. Luis Henrique, Diouf dan Fratesi masuk daftar jual, Pavard angkat koper. Inter Milan tidak hanya sibuk berburu pemain, tetapi juga gencar membereskan skuad. Luis Henrique, Andy Diouf dan David Fratesi masuk daftar jual. Selain anggaran dari Oaktree Capital, Inter Milan disebut memiliki dana ekstra yang berasal dari hasil penjualan pemain. 3 nama yang paling potensial dijual adalah David Fratesi, Andy Diouf, dan Luis Henrique.
Nottingham Forest disebut telah kembali mengincar Frattesi, meski belum ada tawaran resmi yang masuk ke meja hijau Viale della Liberazione. Nilai yang dianggap tepat untuk Frattesi adalah sekitar 30 juta euro, atau tidak kurang dari 25 juta euro. Sementara untuk Diouf dan Henry Kue, situasinya sedikit berbeda karena kedua pemain didatangkan dengan biaya, masing-masing 20 juta euro dan 22 juta euro. Yang menarik, nama-nama lain juga mulai berjatuhan ke dalam daftar jual. Benjamin Pavard yang baru saja kembali dari masa pinjaman di Marseille dipastikan tidak masuk dalam proyek teknis Inter. Bek asal Prancis itu bisa dijual dengan harga tidak kurang dari 10-12 juta euro. Matri Kagumi Akanji, bek kelas dunia yang jadi pilar kesuksesan Inter Milan. Keberhasilan Inter Milan meraih double winners domestik pada musim ini, di bawah arahan Christian Cifu musim ini tidak lepas dari kontribusi sejumlah pemain kunci. Salah satu nama yang mendapat sorotan khusus adalah Manuel Akanji, bek tangguh asal Swiss yang dinilai berhasil membawa kualitas baru ke lini pertahanan Nerazzurri. Ujian terbaru datang dari mantan penyerang Italia, Alessandro Matri. Dalam tayangan DAZN yang membahas laga Piala Dunia 2026 antara Qatar dan Swiss, Matri secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap performa bek berusia 30 tahun tersebut. Menurutnya, Akanji bukan hanya mampu beradaptasi dengan cepat di Serie A, tetapi juga tampil sebagai salah satu bek terbaik yang bermain di Italia saat ini. Dalam komentarnya, Matri menyoroti bagaimana Akanji mampu mengatasi tantangan yang biasanya dihadapi pemain asing ketika pertama kali bermain di Serie A. Banyak pemain internasional membutuhkan waktu untuk memahami karakter sepak bola Italia yang dikenal sangat taktis dan disiplin secara defensif. Namun, Akanji justru tampil berbeda. Manu Kone buka suara soal minat Inter, masa depan tunggu usai Piala Dunia. Gelandang AS Roma, Manu Kone, akhirnya memberikan tanggapan terkait rumor ketertarikan Inter Milan yang belakangan santer beredar di media Italia. Dalam wawancara panjang bersama La Gazzetta dello Sport, pemain timnas Prancis itu memilih untuk tidak terlalu memikirkan spekulasi transfer, dan menegaskan fokus utamanya saat ini adalah Piala Dunia 2026. Kone menjadi salah satu nama yang dikaitkan dengan pergerakan transfer Inter di lini tengah, namun sang pemain memilih bersikap tenang dan profesional. Saat ditanya mengenai rumor ketertarikan Inter, Kone memberikan jawaban tegas bahwa dirinya tidak ingin terdistraksi oleh isu transfer. Jujur, saat ini saya hanya memikirkan Piala Dunia. Ini adalah kompetisi besar pertama saya, turnamen yang selalu saya impikan. Saya ingin tetap fokus sepenuhnya pada ini. Masa depan akan dibicarakan setelah Piala Dunia, ujar Kone. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa prioritas utama gelandang berusia muda itu adalah membawa Prancis melangkah sejauh mungkin di turnamen terbesar dunia tersebut. Masa depan Masolin di Inter akan diputuskan Cifu saat pramusim. Inter Milan terus menyusun rencana untuk skuad musim depan, termasuk menentukan masa depan sejumlah pemain muda dan prospektif yang baru bergabung dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu nama yang akan mendapat perhatian khusus selama persiapan pramusim adalah Yanis Masolin. Gelandang asal Prancis tersebut dipastikan akan mengikuti pemusatan latihan pramusim pada musim panas ini bersama skuad asuhan Christian Cifu. Namun, meski mendapat kesempatan menunjukkan kemampuannya, peluang Masolin untuk bertahan di skuad utama Nerazzurri musim depan masih dianggap cukup kecil. Menurut laporan Corriere dello Sport, Masolin akan menjadi bagian dari pemain yang mengikuti persiapan pramusim Inter sebelum klub mengambil keputusan final mengenai masa depannya. Pramusim akan menjadi momen penting bagi sang gelandang, untuk membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan tempat dalam proyek jangka panjang Inter. Zanetti bicara soal Mourinho dan rumor Nico Paz ke Inter Milan. Wakil Presiden Inter Milan,
Javier Zanetti memberikan pernyataan menarik usai laga eksibisi antara legenda Inter versus Real Madrid di Santiago Bernabeu. Legenda klub itu berbicara soal masa lalu, pelatih Jose Mourinho, hingga rumor transfer Nico Paz. Sikap tenang dan diplomatis Zanetti kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu figur paling dihormati di dunia sepak bola. Zanetti mengakui bahwa dirinya pernah sangat dekat dengan Real Madrid saat masih aktif bermain. Namun ia menegaskan bahwa hatinya sudah bulat bersama Inter. Ia mengatakan bahwa keputusan bertahan di Inter adalah pilihan yang sudah ia yakini sejak awal karirnya. Ketika saya mengambil keputusan, saya yakin bahwa perjalanan karir saya akan bersama Inter. Saya selalu berterima kasih kepada Real Madrid atas ketertarikan tersebut. Mereka adalah salah satu klub terbesar di dunia, ujarnya. Trio impian Inter, Akanji, Setón dan Bastoni, benteng baru yang siap guncang Eropa. Rencana besar tengah disusun oleh Inter Milan, untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada musim depan. Menurut laporan terbaru dari Sky Sport, nama besar seperti John Setón kini masuk radar utama sebagai bagian dari proyek ambisius yang dirancang untuk membawa Nerazzurri bersaing di Liga Champions. Jika terrealisasi, kombinasi Manuel Akanji, John Setón, dan Alessandro Bastoni bisa menjadi salah satu trio bek paling komplit di dunia. Nama John Setón menjadi sorotan utama karena statusnya, yang berpotensi tersedia secara gratis setelah meninggalkan Manchester City. Inter melihat Setón sebagai profil ideal, bek berpengalaman, mampu membangun serangan dari belakang, dan memiliki mental juara di kompetisi Eropa. Keberadaannya dianggap bisa memberikan dimensi baru dalam struktur pertahanan Inter yang selama ini sudah solid, namun masih bisa ditingkatkan dari segi pengalaman internasional. Pelatih Christian Cifu disebut menjadi sosok kunci di balik ide pembangunan lini belakang baru ini. Skema 3 bek modern yang diinginkan Cifu menuntut pemain dengan fleksibilitas tinggi, tidak hanya kuat bertahan, tetapi juga mampu menjadi bagian dari fase build-up. Inter pasang harga 15 juta euro untuk Pavard, tak ada lagi opsi pinjaman. Inter Milan tengah berupaya merapikan skuad di musim panas ini, demi menjaga keseimbangan finansial klub. Di bawah kepemimpinan Giuseppe Marotta dan manajemen Nerazzurri, sejumlah pemain yang tidak masuk dalam proyek jangka panjang langsung masuk daftar jual. Salah satu nama yang kini menjadi sorotan adalah Benjamin Pavard. Bek asal Prancis tersebut baru saja kembali dari masa peminjamannya bersama Marseille dan masa depannya di Giuseppe Meazza, kini semakin tidak menentu. Menurut laporan terbaru dari Sport Mediaset, Inter telah mengambil sikap tegas terkait sang pemain. Klub tidak lagi mempertimbangkan opsi peminjaman dan hanya bersedia melepas Pavard melalui transfer permanen. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Inter tidak ingin mengulangi skenario peminjaman untuk Pavard. Manajemen menilai bahwa menjual pemain secara permanen merupakan solusi terbaik, baik dari sisi teknis maupun finansial. Nerazzurri dikabarkan mematok harga di kisaran 10 hingga 15 juta euro bagi klub manapun, yang ingin mengamankan jasa bek berusia 30 tahun tersebut. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Inter tengah berupaya mengumpulkan dana segar, untuk mendukung aktivitas transfer mereka di musim panas. Luis Henrique jadi rebutan klub Eropa, Inter Milan sudah tetapkan harga. Inter Milan terus melakukan evaluasi besar-besaran terhadap skuad mereka menjelang musim baru. Setelah kepergian Denzel Dumfries yang hijrah ke Real Madrid melalui klausul pelepasan, Nerazzurri kini berencana merombak sektor sayap kanan secara menyeluruh. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pencarian pengganti Dumfries atau munculnya nama Marco Palestra sebagai target potensial. Manajemen Inter juga siap melepas sejumlah pemain yang dianggap belum mampu memberikan kontribusi sesuai harapan, termasuk Luis Henrique. Winger asal Brasil itu kini menjadi salah satu nama yang paling ramai diperbincangkan dalam bursa transfer. Ketertarikan dari beberapa klub Eropa kembali muncul, membuka peluang besar bagi Inter untuk mendapatkan pemasukan penting dari penjualannya.
Inter tidak berniat melepas Luis Henrique dengan harga murah. Manajemen klub telah menetapkan banderol minimal sebesar 25 juta euro untuk winger asal Brasil tersebut. Angka tersebut dianggap ideal mengingat Inter membutuhkan dana segar untuk membiayai sejumlah operasi transfer yang sedang direncanakan. Jika transfer berhasil terrealisasi sesuai nilai yang diinginkan, Nerazzurri akan memperoleh dana yang cukup signifikan untuk memperkuat beberapa posisi yang menjadi prioritas Christian Cifu menjelang musim depan. Inter bidik Eduardo Camavinga sebagai prioritas utama penguatan lini tengah. Presiden Inter Milan, BP Marotta terbang ke Madrid untuk membuka peluang transfer kedua, dengan Eduardo Camavinga sebagai incaran utama tim. Menurut laporan Calcio Mercato yang dikutip Football Italia, kunjungan Presiden Inter Milan BP Marotta ke Santiago Bernabeu untuk menyaksikan laga legenda antara Real Madrid dan Inter bukan sekadar lawatan seremonial. Kini perhatian beralih ke dua nama pemain Madrid yang dipandang surplus dari kebutuhan di bawah Jose Mourinho, Franco Mastantuono dan Eduardo Camavinga. Camavinga menjadi nama yang jauh lebih menarik bagi Christian Cifu. Pelatih Inter itu melihat profil gelandang berusia 23 tahun itu sangat sesuai dengan kebutuhan lini tengah Nerazzurri musim depan, dan nama Camavinga kini disebut sebagai prioritas utama penguatan tengah lapangan Nerazzurri. Hambatan utama tetap soal harga. Madrid membanderol Camavinga minimal 50 juta euro, angka yang saat ini berada di luar anggaran Inter tanpa ada penjualan signifikan terlebih dahulu. Inter terus cari pengganti Dumfries, Kayot dan Dodo masuk radar Inter. Kepergian Denzel Dumfries ke Real Madrid memaksa Inter Milan bergerak cepat untuk mencari pengganti yang tepat di sektor kanan. Posisi wingback kanan menjadi salah satu prioritas utama Christian Cifu dan manajemen Nerazzurri dalam menyusun skuad menghadapi musim baru. Nama yang saat ini berada di urutan teratas daftar incaran adalah Marco Palestra, pemain muda berbakat milik Atalanta yang baru kembali dari masa peminjaman bersama Cagliari. Inter melihat Palestra sebagai sosok ideal untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Dumfries berkat kombinasi usia muda, potensi besar, dan pengalaman di Serie A. Menurut laporan terbaru dari Calcio Mercato, dua pemain tersebut adalah Michael Kayot dari Brentford dan bek sayap Fiorentina, Dodo. Dua nama lain yang juga dikaitkan dengan Inter adalah Michael Kayot dan Dodo, tulis Calcio Mercato. Keduanya dinilai memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan sistem permainan Inter, terutama dalam peran sebagai bek sayap yang aktif membantu serangan.